Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Yeni dari SMP 1 Payakumbuh yang akan menyamai Bapak Ibu semua 2 jam ke depan dalam kegiatan kita Loka 2 ini, yaitu lingkungan belajar. Bapak Ibu semua, sebelum belajar lebih hikmatnya kegiatan kita pagi ini, alangkah bagusnya kita mulai dengan berdoa. Di antara Bapak Ibu semua, siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Ada? Saya, Bu. Silakan, Bu. Saya, Bu. Oke, teman-teman, untuk memulai kegiatan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bu Elvi. Sebelum belajar, gimana kabarnya Bapak Ibu semua, sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua bermain nih sebelum kita masuk ke materi kita dan rangkaian-rangkaian kegiatan yang akan kita lanjutkan dalam kegiatan kita. Seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya bilang oke, Bapak Ibu bilang yes. Ya? Apa, Bu? Kalau saya bilang oke, seperti ini, Bapak Ibu bilang yes. Yes, ya. Yes. Siap. Oke, kita mulai. Saya akan membawa Bapak Ibu semua bersenang-senang. Oke. Yes. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Izinkan saya untuk share screen. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Bu. Sudah, Bu Eva. Oke, seperti yang tertera di papan kita yaitu loka karya kita, loka 2 ini, yaitu di sini kita akan mendiskusikan, saya akan memfasilitasi Bapak Ibu semua dengan materi bagaimana lingkungan belajar itu di dalam budaya positif, yaitu bagaimana membuat keyakinan kelas. Seperti biasa sebelum belajar, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu semua, kalau seandainya ada yang ditambahkan nanti silakan. Yang pertama, membuka diri terhadap perbedaan berpendapat, bertanya, dan berbagi pengalaman di dalam diskusi. Selanjutnya, semua peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi. Apabila sudah mendapatkan kesempatan bertanya dan berbagi pengetahuan, maka berikanlah kesempatan itu kepada yang lain. Tunjukkan dengan konsisten dengan waktu. Tekan tombol resen apabila Bapak Ibu ingin berpendapat. Semua peserta membuka video dalam kegiatan kita ini dan gunakan tombol untuk menyampaikan pendapat. Dan terakhir, menjaga ketenangan ruangan untuk lebih lancarnya kegiatan kita. Ada yang ditambahkan Bapak Ibu? Pas, Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke, untuk kegiatan kita pagi ini, tadi rangkaian kegiatan kita berdoa sudah, pembukaan sudah, perkenalan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah saling kenal semua karena sekarang ini kita sudah loka karya kedua. Sudah saling kenal Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah. Oke, kesepakatan kelas sudah. Sekarang tema kita pada hari ini adalah keyakinan kelas. Tujuan dari loka karya kita pada pagi ini adalah CGP dapat menunjukkan kemampuan dalam membuat keyakinan kelas sebagai upaya menumbuhkan budaya positif. Oke, saya akan
memberikan beberapa pertanyaan untuk kita diskusi pada sesi ini. Yang pertama, ada apakah keyakinan kelas itu merupakan hal yang sama dengan peraturan kelas? Selanjutnya, ada yang kedua, apakah keyakinan kelas itu berlandaskan kebajikan atau universal? Dan pertanyaan yang ketiga, apa saja langkah-langkah untuk menetapkan keyakinan kelas? Untuk ini saya akan menggunakan papan tulis yang ada di Zoom kita ini. Bapak Ibu semua boleh menggunakan papan tulis ini dengan terlebih dahulu mengamati pertanyaan-pertanyaan yang sudah berada di screen kita. Boleh Bapak Ibu memahami sebelum nanti saya share-kan Zoom yang ada di Zoom kita. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah Bu Eva? Tapi masih muter-muter ya? Iya. Next. And hide, erase. Klik pen ya Bu Eva? Ya, silakan Bapak Ibu menggunakan jemput yang langsung dari Zoom kita dengan Teks ya. ya masih mutar ya sepertinya. Masih mencari jati diri dia. Oke, silakan. Dengan pertanyaan apakah keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas yang sudah selesai? Boleh open mic? Ya, sepertinya Ibu Hilda. Ya, silakan berpendapat Ibu Hilda, silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Eva. Berdasarkan pengalaman saya yang sudah dilakukan di sekolah selama ini, ternyata peraturan kelas itu tidak sama dengan keyakinan kelas. Karena yang berdasarkan yang saya lakukan di kelas, peraturan kelas itu sudah kita buat untuk saya di TK ya Bu Eva dan ibu-ibu lainnya. Peraturan kelas itu sudah disediakan oleh ibu guru sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Jadi kita sudah tempel di dinding kelas. Jadi akan kita bacakan pada waktu anak masa MPLS. Nah, ternyata keyakinan sekarang setelah saya ikut CGP, saya tahu kalau peraturan kelas itu tidak berpihak pada murid. Yang berpihak pada murid adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kita sepakati bersama, kita laksanakan bersama sehingga anak itu memiliki keyakinan untuk
melakukan hal-hal baik agar suasana kelas itu menjadi aman, nyaman, tentram, dan menyenangkan. Demikian Bu Eva, terima kasih. Oke, ya, jadi kalau menurut Ibu Hilda, keyakinan kelas itu tidak sama dengan Peraturan kelas. kesepakatan peraturan kelas. Yang saya tangkap ini, saya simpulkan bahwa peraturan kelas itu satu arah, hanya guru Ya, yang membuat, betul. sedangkan keyakinan kelas itu adalah menimbulkan kesadaran bagi siswa untuk belajar sehingga dia belajar memang dari dalam hati, seperti itu ya Bu Hilda ya. Iya Bu Eva. Kita lanjut, kita minta lagi pendapat dari Ibu Naswita. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Eva. Apa yang disampaikan Bu Hilda tadi yang pertama, yaitu kalau peraturan itu adalah yang sepihak yang membuat atau yang ditentukan, misalnya peraturan sekolah berarti sekolah yang membuat, atau guru berarti guru yang membuat. Nah, tapi kalau keyakinan kelas itu kesepakatan kita bersama dengan siswa. Nah, apa saja kesepakatan atau keyakinan yang kita buat, begitu Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Naswita. Memang benar sekali Bu Naswita, memang keyakinan kelas tidak sama dengan kesepakatan kelas. Jadi untuk saat ini kita telah berubah mindset bahwa untuk pembelajaran yang berpihak ke anak tidak lagi kita pakai peraturan kelas yang hanya satu arah, dan kita sudah menerapkan keyakinan kelas yang menimbulkan kesadaran untuk pembelajaran yang berpihak ke anak untuk menerapkan budaya positif. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Saya akan men-share-nya papannya kembali, yaitu siapa saja pihak yang seharusnya berperan dalam keyakinan kelas. Udah. Itu dia. Apakah keyakinan kelas itu berdasarkan kebijakan atau universal? Kebajikan atau universal? Nah, silakan Bapak Ibu berbagi kembali di board kita. Ya, nampaknya Ibu Hilda ini udah selesai. Oke, sekarang kita minta pendapatnya Ibu Elvi. Silakan, Bu. Oke, terima kasih Bu Eva. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu memang sama seperti yang dinyatakan Bu Hilda di sini berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kan kebaikan atau universal sama. Jadi keyakinan kelas itu kita lakukan harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau universal ya Bu ya. Bagaimana menurut Ibu Nanda? Ya, baik, terima kasih Bu. Maaf, sebenarnya mungkin jaringan saya yang tidak bagus, jadi suara Ibu terdengar putus-putus, tapi saya coba jawab. Sama seperti yang disampaikan oleh Bu Elvi tadi, di keyakinan kelas ini kita berdasarkan dengan kebajikan nilai kebajikan universal ya, yang akan kita gunakan nanti ketika kita membuat kesepakatan kelas ini. Ya, terima kasih Ibu Nanda. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas ini
Harus dengan kebajikan atau universal. Benar sekali, Bu Nanda. Kita lanjut dengan pertanyaan ketiga. Apa saja langkah-langkah kita kalau kita ingin membuat keyakinan kelas? Oh, di sini boleh Bapak Ibu menyampaikan pendapatnya melalui obrolan chat saja. Wah, sudah ada nih. Keyakinan kelas dibuat harus dengan kesepakatan semua warga kelas. Benar sekali, Ibu Tria. Silakan Bu, mau berpendapat, silakan raise hand. Silakan open mic yang mau menyampaikan banyak pendapatnya. Mungkin bisa saya, Bu. Ya, silakan Ibu Tria. Ya, Bu Eva, menurut saya bahwa keyakinan kelas itu adalah sebuah gagasan yang dimunculkan oleh murid kita tentang apa-apa saja yang diyakini mereka untuk diperbuat dalam kelas. Dan menurut saya keyakinan kelas itu merupakan dibuatnya nanti berupa kalimat yang positif gitu, yang nanti ada dampaknya terhadap murid kita. Mungkin hanya sekian, Bu Eva. Ya, terima kasih Bu Tria, benar sekali Bu Tria. Jadi keyakinan kelas itu dibuat atas kesadaran dari anak-anak kita dalam belajar. Jadi nanti jadilah suasana yang menyenangkan, pembelajaran yang bermanfaat bagi murid. Oke, terima kasih Bu Tria. Lagi berpendapat boleh? Ibu Elvi, silakan Bu Elvi. Hal yang khusus dari keyakinan kelas memang harus dibersamai dari murid, terutama murid, dan saya rasa malah guru cuma menyepakatinya dari memang DX, karena yang sebenarnya yang benar-benar akan melaksanakan itu murid. Jadi memang guru ikut sepakat, tapi yang paling diutamakan di sana murid. Oh, berarti terima kasih Ibu Elvi. Yang bikin kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di sana murid, guru hanya menyepakati saja. Seperti itu Bu Elvi? Gimana ya Bu? Tapi saya lebih cenderung, saya kan memang guru terlibat, tapi yang porsi terbesarnya saya rasa murid, Bu. Oke, terima kasih Bu Elvi. Di sini sudah ada juga Bu Naswita. Silakan Bu Naswita. Oke, Bapak Ibu semua, untuk hari ini pertemuan kita tidak terasa ya Pak Ibu ya, sudah di penghujung pertemuan kita hari ini. Kalau dari tadi kita sudah berpendapat, kita sudah memberikan apa itu keyakinan kelas. Sekarang tiba saatnya kita untuk menyimpulkan dan merefleksikan tentang pembelajaran kita hari ini. Bapak, Ibu-ibu semua, siapa yang bisa menyimpulkan kira-kira kesimpulan dari temuan kita hari ini?
Ya, Ibu Hilda, silakan Bu Hilda. Terima kasih Bu Eva. Jadi dari kegiatan kita pada hari ini saya dapatkan sebuah kesimpulan bahwa keyakinan kelas itu tidak sama dengan peraturan kelas, di mana keyakinan kelas itu dibuat secara dua arah antara guru dengan murid. Itu kita sepakati bersama berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau nilai universal. Jadi sehingga anak-anak di dalam kelas atau murid kita itu yakin untuk meyakini keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Terima kasih Bu Eva. Oke, terima kasih Bu Nanda. Benar sekali bahwa peraturan kelas itu tidak sama dengan keyakinan kelas. Bapak, Ibu-ibu semua, kalau kita kalau kita amalkan, bagaimana perasaan Bapak Ibu-ibu ini selama kita belajar di ruangan maya ini? Silakan Bapak Ibu bisa mengungkapkan perasaannya selama belajar ini dengan memberikan tanda emoji yang ada di layar gitu. Oke, Nggak iya. bisa saya ini aja emojinya. Iya, ada yang senang, ada yang bahagia, ada juga yang cinta dan sebagainya. Oke, dari demikianlah pertemuan kita untuk sesi ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kembali menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.